Sebenarnya gimana sih caranya sebuah aplikasi atau program itu bekerja di sebuah laptop, PC, atau mungkin HP? Halo semua, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya sebuah program atau software itu bekerja di sebuah PC, laptop, atau mungkin HP. Dari mulai nyalain laptop atau HP sampai kita pindah-pindah aplikasi nantinya. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu nih komponen-komponen apa aja yang ada di dalam PC, laptop, ataupun HP dan juga fungsi-fungsinya. Tapi sebelum ke komponen-komponennya, aku mau ngasih tahu dulu nih. Dari ketiga perangkat itu, PC, laptop, dan HP itu sebenarnya punya struktur atau komponen-komponen yang sama. Cuman ukurannya aja nih yang berbeda. Mulai dari PC, laptop, ke HP itu ukurannya makin lama makin kecil. Dan juga daya yang digunain juga makin kecil juga dong otomatis. Karena semakin kecil sebuah perangkat atau sebuah komponen, maka daya yang digunakan atau listrik yang digunakan juga akan semakin kecil. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita ke komponen yang pertama. Komponen yang pertama itu ada PSU atau kepanjangannya itu Power Supply, dan itu biasanya cuma ada di PC. Kalau misalkan di laptop atau HP itu biasanya pakainya baterai. Nah, fungsinya itu sama, yaitu mengalirkan listrik ke setiap komponen yang ada di dalam sebuah, baik itu PC, laptop, ataupun HP. Nah, komponen yang berikutnya itu adalah motherboard, atau bentuknya itu seperti papan yang isinya itu ada CPU, RAM, memori, tempat melekatnya GPU, dan komponen-komponen yang lainnya. Komponen berikutnya itu ada memori penyimpanan yang biasa kita kenal dengan SSD ataupun HDD. Nah, kalau HDD ini kepanjangannya itu hard disk drive, atau bentuknya itu seperti sebuah piringan yang atasnya itu ada sebuah jarum. Nah, kalau kalian dulu pernah dengar seperti piringan lagu pemutar musik, nah kurang lebih bentuknya sama seperti itu, cuman ukurannya lebih kecil. Dan fungsi jarum itu untuk membaca atau menuliskan sebuah data ke dalam piringannya. Lain halnya dengan SSD. SSD adalah solid state drive yang bentuknya itu seperti lempengan berupa silikon dan berisi banyak sekali chip penyimpanan. Adapun pengembangan dari SSD itu sendiri yaitu M.2 SATA yang ukurannya jauh lebih kecil dengan kecepatan baca dan tulis yang juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan SSD. Komponen berikutnya itu adalah RAM atau Random Access Memory. Fungsinya itu untuk menyimpan data sementara dari sebuah aplikasi atau program yang telah dieksekusi oleh prosesor. Prosesor berfungsi untuk mengeksekusi perintah dari user seperti menjalankan program Windows ketika kita menekan tombol power. Yang berikutnya adalah komponen GPU atau kepanjangannya adalah Graphic Processing Unit. Fungsinya adalah untuk memvisualisasikan data atau aplikasi yang sedang berjalan. Mudahnya, GPU itu memproses data biner menjadi data yang dapat divisualisasikan kepada user melalui layar ataupun monitor. Berikutnya adalah komponen yang fungsinya memberikan input kepada prosesor, yaitu yang pertama ada keyboard untuk memberikan input berupa huruf atau shortcut perintah dari tombol yang ditekan oleh user. Yang berikutnya adalah mouse yang fungsinya memberikan input berupa klik di aplikasi, di sebuah aplikasi atau di sebuah tombol. Berikutnya itu ada kamera. Fungsi dari kamera yaitu untuk menangkap cahaya. Mudahnya itu untuk memotret atau merekam video. Berikutnya ada speaker. Speaker fungsinya untuk memproduksi suara. Dan mikrofon. Mikrofon fungsinya untuk menangkap suara. Dan berikut ini adalah komponen yang fungsinya menangkap output dari GPU, yaitu monitor atau layar. Monitor atau layar akan menangkap output dari GPU berupa visualisasi dari sebuah program yang sedang dijalankan agar user dapat melihat sampai mana program tersebut dijalankan.
Nah, setelah mengetahui fungsi-fungsi dari setiap komponen, mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, apa bedanya RAM dan memori seperti SSD dan HDD? Karena fungsinya keduanya itu hampir mirip, yaitu sama-sama untuk menyimpan data. Namun di sini bedanya, kalau RAM, random access memory, itu menyimpan datanya sementara atau temporary. Jadi ketika laptop atau perangkat dimatikan, maka datanya akan hilang, yaitu kembali nol, atau RAM itu kembali pada posisi kosong. Sedangkan pada SSD atau HDD itu memorinya permanen, alias ketika kita mematikan daya atau merestart perangkat, maka memori atau data yang tersimpan di dalam penyimpanan tersebut maka akan tetap utuh dan tidak akan hilang atau terhapus. Nah, jika kalian sudah paham, berikutnya kita akan membahas bagaimana program-program yang sebelumnya kalian tanyakan itu dapat berjalan. Nah, mudahnya seperti ini. Ketika kalian menekan tombol power pada sebuah laptop, maka motherboard akan mengirimkan sebuah perintah untuk mengeksekusi program Windows kepada prosesor, dan prosesor akan mengambil data-data yang diperlukan untuk menjalankan sistem operasi tersebut di SSD dan kemudian mengirimkannya ke prosesor untuk diolah. Setelah selesai diolah, data atau program tersebut akan dimasukkan ke dalam RAM agar program tersebut dapat tetap berjalan. Dan juga tak lupa prosesor akan mengirimkan data visualisasi kepada GPU agar GPU dapat memprosesnya, kemudian membuat visualisasinya dan menyalurkannya ke layar atau monitor agar user dapat melihat programnya sudah berjalan. Dan ketika program Windows tersebut selesai dijalankan atau proses booting sudah selesai, maka kita akan melihat halaman home dari Windows tersebut. Contoh lainnya, ketika kita membuka sebuah aplikasi, sebenarnya hampir mirip dengan proses menjalankan Windows, namun bedanya prosesor mendapatkan perintah dari user berupa mungkin klik dari mouse atau mungkin tap pada handphone. Maka prosesor akan mengambil semua data yang dibutuhkan untuk mengeksekusi WhatsApp. Setelah itu akan diproses dan kemudian akan mengirimkan datanya ke RAM agar program tersebut dapat berjalan. Setelah itu, prosesor juga akan mengirimkan data kepada GPU untuk memproses visualisasi dari aplikasi WhatsApp tersebut, sehingga kita dapat melihatnya melalui layar HP ataupun laptop ketika WhatsApp tersebut sudah dijalankan. Semisal kita sudah selesai membaca chat, tentunya kita akan membuka aplikasi lain. Misalkan di sini kita membuka YouTube untuk menonton video. Nah, di tengah-tengah menonton video ada pesan baru dari WhatsApp. Maka kita akan otomatis membukanya. Nah, di sini mungkin kalian bertanya, ketika membuka WhatsApp, mengapa aplikasi tersebut tidak loading dari awal? Nah, jawabannya itu karena sebenarnya ketika kita membuka WhatsApp di awal tadi, program tersebut sudah berjalan di RAM. Dan ketika kita meninggalkan WhatsApp dan membuka YouTube, maka WhatsApp tersebut sebenarnya tidak mati atau datanya tidak dihapus, namun tetap berjalan. Sehingga ketika kita kembali lagi untuk membuka WhatsApp, maka tampilannya akan sama persis seperti saat kita meninggalkan WhatsApp. Nah, sekarang pastinya kalian sudah lebih paham dong gimana caranya sebuah program atau sebuah aplikasi itu dapat berjalan. Nah, berikutnya aku mau bagi-bagi tips dan trik nih gimana caranya milih HP, laptop, ataupun PC, dari speknya, harganya, dan juga kebutuhannya. Nah, yang pertama, kebutuhannya itu misalkan untuk browsing-browsing ringan, untuk kalian para mahasiswa atau pekerja kantoran yang mayoritas pekerjaannya hanya untuk mengetik di Office atau di Excel. Nah, itu bisa menggunakan laptop, PC, ataupun HP dengan spesifikasi minimum dengan harga yang mungkin terjangkau di sekitar 3-4 jutaan saja, itu sudah cukup. Bahkan untuk HP, kalian bisa menggunakan HP yang harganya mungkin cukup 2 juta saja, itu sudah sangat mumpuni spesifikasinya. Dengan catatan, pekerjaan yang kalian lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang ringan, tidak untuk bermain game yang berat ataupun editing video yang berat, rendering, dan lain sebagainya.
Yang kedua, yaitu untuk kebutuhan desainer, editing video, dan rendering. Di sini, spesifikasi laptop ataupun PC sudah sedikit meningkat, namun tidak harus yang paling bagus. Namun, penekanannya itu ada di sektor layar atau panel yang digunakan. Jenis panel yang digunakan itu antara IPS ataupun AMOLED. Namun, saran saya menggunakan IPS saja sudah cukup, karena AMOLED cenderung memiliki harga yang mahal dan juga perawatan yang cenderung lebih susah dan mudah rusak bila kalian tidak hati-hati menggunakannya. Dan juga spesifikasi lainnya adalah color gamut yang luas atau mendekati 100% sRGB. Yang berikutnya itu untuk kebutuhan gaming atau seorang gamer. Nah, di sini laptop yang digunakan biasanya memiliki bodi yang cukup tebal agar airflow atau pendinginan pada komponen-komponennya dapat berjalan lebih baik, seperti halnya laptop ROG, laptop TUF, atau laptop-laptop tebal lainnya. Yang berikutnya adalah untuk gaming atau seorang gamer. Gamer biasanya cenderung menggunakan laptopnya untuk bermain game dengan jangka waktu yang lama, sehingga membutuhkan pendinginan yang ekstra dibandingkan laptop tipis yang dimiliki oleh desainer atau yang penggunaannya ringan-ringan saja seperti mahasiswa dan pekerja kantor. Sehingga bodi laptop akan cenderung lebih tebal dan tentu saja membutuhkan daya yang lebih besar karena bermain game membutuhkan spesifikasi laptop yang selain tinggi, maka spesifikasi yang tinggi tersebut juga memakan daya yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka cenderung berada di sebuah tempat dalam jangka waktu yang lama. Dan menurut saya, jika untuk bermain game, saya lebih merekomendasikan untuk merakit PC. Karena selain performa, harga yang ditawarkan oleh PC itu juga jauh lebih murah di spesifikasi yang sama. Ya, mungkin seperti itu saja dari saya. Jika kalian memiliki pendapat atau pertanyaan, langsung saja tanyakan di kolom komentar atau DM saya. Sekian, terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya.